Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati Ketua Dewan Penguji Ibu Fadila Rahmawati MPD. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Penguji. Pada kesempatan pagi hari ini, perkenalkan saya Gita Puspita Rahmawati, Program Studi Pendidikan Matematika dengan NPM 22203006041 akan menyeminarkan seminar penelitian saya dengan judul Implementasi Model Pembelajaran Problem Based Learning atau PBL berbantuan etnoaritmetik terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis. Ketahui bahwa matematika dapat dikatakan sebagai sumber dari segala sumber ilmu, di mana dengan mempelajari matematika, itu peserta didik diharapkan dapat mengembangkan kemampuan logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif mereka. Dan salah satu kemampuan terpenting dari matematika ini adalah kemampuan pemecahan masalah matematis, di mana sejalan dengan tujuan pembelajaran matematika di sekolah yang dapat melatih siswa untuk dapat berpikir sistematis dan berpikir keterampilan tingkat tinggi. Namun, permasalahan di Indonesia sendiri, kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik itu masih rendah pada jenjang SMP khususnya. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Mirna pada tahun 2024 di SMP Negeri 11 Kota Magelang, di mana didapatkan hasil bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis mereka itu masih rendah. Nah, hal ini itu disebabkan karena pembelajarannya masih berpusat pada guru dan kurangnya untuk melibatkan siswa dalam aktif pembelajaran untuk memecahkan suatu permasalahan masalah matematis yang kontekstual. Satu solusi yang dapat saya tawarkan adalah melalui problem based learning, di mana pembelajaran problem based learning ini menekankan pada pembelajaran yang berbasis terhadap masalah nyata untuk melatih keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah matematis mereka. Dan dengan mengintegrasikan model PBL tersebut dengan etnomatematika khususnya yaitu etnoaritmetik. Etnoaritmetik sendiri adalah etnomatematika yang diintegrasikan dengan materi aritmatika, di mana dengan dipadukan bersama PBL ini dapat mengaitkan konsep matematika dengan budaya lokal sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Kemudian dengan penggabungan PBL dengan etnoaritmetik ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa sekaligus untuk menanamkan nilai-nilai budaya lokal kepada peserta didik. Sehingga dengan ini membuat saya tertarik untuk meneliti suatu permasalahan dengan judul Implementasi Model Pembelajaran Problem Based Learning atau PBL berbantuan etnoaritmetik terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis. Identifikasi masalah serta batasan masalah, saya merumuskan rumusan dari masalah tersebut adalah yang pertama, apakah kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran PBL berbantuan etnoaritmetik mampu mencapai ketuntasan? Yang kedua, apakah kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran langsung mampu mencapai ketuntasan? Dan yang ketiga adalah apakah kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran PBL berbantuan etnoaritmetik itu lebih baik dibandingkan dengan peserta didik yang menggunakan pembelajaran model langsung. Dari rumusan masalah tadi didapatkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui atau menganalisis bagaimana ketuntasan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning berbantuan etnoaritmetik. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui atau menganalisis ketuntasan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran langsung. Dan yang ketiga adalah mengetahui atau menganalisis bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning berbantuan etnoaritmetik dibandingkan dengan peserta didik yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran langsung. Dari penelitian ini adalah yang pertama ada manfaat teoritis, di mana dengan penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi di bidang pendidikan untuk memperluas pengetahuan, khususnya mengenai model pembelajaran PBL berbantuan etnoaritmetik. Dan yang kedua adalah sebagai referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Kemudian untuk manfaat praktisnya yang sendiri, yang pertama yaitu bagi peneliti itu dapat memperluas pengetahuan mengenai implementasi model pembelajaran PBL berbantuan etnoaritmetik terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis. Kemudian yang kedua adalah bagi peserta didik dapat menambah insight dan pengalaman baru untuk belajar aritmatika dengan menggunakan pendekatan etnomatematika. Kemudian yang ketiga adalah bagi pendidik itu dapat menambah wawasan mengenai variasi dalam pembelajaran aritmatika dengan pendekatan etnomatematika. Kemudian yang terakhir bagi sekolah itu dapat digunakan sebagai upaya evaluasi pembelajaran dalam upaya meningkatkan mutu sekolah. Adalah tinjauan pustaka. Yang pertama adalah penelitian oleh Fortuna Wijiati dan Indriati dengan judul pengaruh model problem based learning berbasis etnomatematika terhadap kemampuan numerasi siswa SMP. Di sini perbedaan penelitian Fortuna dan kawan-kawan dengan penelitian saya adalah di penelitian saya itu etnomatematikanya itu khusus diintegrasikan dengan materi aritmatika. Sedangkan mereka adalah etnomatematika secara umum. Kemudian untuk kemampuan kognitifnya mereka menggunakan kemampuan numerasi sedangkan saya menggunakan kemampuan pemecahan masalah matematis. Kemudian selanjutnya ada penelitian oleh Hasan pada tahun 2024 dengan judul Problem Based Math Learning Strategies to Improve Student Problem Solving Skill, di mana perbedaannya adalah pada penelitian hasil ini tidak menggunakan pendekatan etnomatematika, sedangkan pada penelitian saya itu menggunakan berbantuan etnomatematika pada materi aritmatika. Kemudian ada penelitian oleh Supratiwi Nur Satamala Sanusi Vera Dewi Susanti pada tahun 2022. Perbedaan penelitian Supratiwi dan kawan-kawan dengan penelitian saya adalah di mana penelitian mereka itu tidak menggunakan model pembelajaran tertentu, sedangkan saya diintegrasikan dengan model problem based learning. Dan mereka juga etnomatematikanya itu di materi aritmatika sosial, sedangkan saya di materi aritmatika baris dan deret geometri.
Naik kerangka teoritis. Untuk model pembelajaran sendiri merupakan suatu model pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Untuk kelas eksperimen, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan berbantuan etnoaritmetik, di mana PBL ini merupakan suatu model pembelajaran yang memfokuskan pada siswa dalam proses belajar mengajar mereka. Jadi student center, di mana dengan PBL ini itu akan diaktualisasikan dengan masalah-masalah dalam kehidupan nyata dalam pembelajarannya. Nah, untuk itu saya juga akan mengintegrasikan dengan berbantuan etnoaritmetik. Etnoaritmetik adalah etnomatematika pada materi aritmatika. Dalam hal ini saya khusus pada materi aritmatika baris dan deret bilangan. Kemudian, kenapa saya memadukan PBL ini dengan etnoaritmetik? Dikarenakan, PBL itu kan menggunakan suatu konteks permasalahan nyata, dan etnomatematika itu adalah suatu pembelajaran matematika yang berbasis budaya lokal, sehingga akan lebih aktual apabila siswa itu nantinya menggunakan suatu pendekatan pembelajaran yang sudah mereka pahami, seperti budaya lokal di Magelang itu sendiri. Kemudian untuk pembelajaran di kelas kontrolnya, saya menggunakan model pembelajaran langsung, di mana model pembelajaran yang biasa digunakan oleh guru. Naik kerangka berpikir. Pada identifikasi masalah, pada bab 1, yaitu kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik yang masih rendah, kemudian penggunaan model pembelajaran yang belum maksimal dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik, serta penerapan pembelajaran berbantuan etnoaritmetik yang belum optimal. Dengan mengimplementasikan model pembelajaran untuk kelas eksperimen, yaitu menggunakan model pembelajaran PBL berbantuan etnoaritmetik, dengan aktivitas pendidik tahapan-tahapannya, yaitu yang pertama, mengorientasikan masalah pada peserta didik. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Serta yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kemudian untuk kelas kontrol sendiri, yaitu menggunakan model pembelajaran langsung, di mana tahapan aktivitas pendidik yang pertama itu menyampaikan tujuan dan menyiapkan peserta didik. Kemudian yang kedua, mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan. Dan yang ketiga, membimbing pelatihan. Yang keempat, mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Dan yang terakhir adalah memberi kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan. Kemudian untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah matematis dari kelas eksperimen dan kelas kontrol, saya menggunakan tes kemampuan pemecahan masalah matematis. Hipotesis yang pertama adalah kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran PBL berbantuan atau aritmetik mampu untuk mencapai ketuntasan. Yang kedua, kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran langsung mampu mencapai ketuntasan. Dan yang ketiga, kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran PBL berbantuan etnoaritmetik itu lebih baik dibandingkan dengan peserta didik yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran langsung. Yaitu mengenai desain penelitian. Metode penelitian ini adalah kuantitatif berupa eksperimen dengan desain penelitian kuasi eksperimental. Bentuk eksperimen semu yang dilakukan yaitu the non-equivalent pretest post-test control group design, di mana bentuk tersebut terdiri dari kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk dibandingkan setelah dilakukan perlakuan. Untuk kelas eksperimen sendiri, O1 itu kelas eksperimen ketika dilakukan pretest. X-nya itu sebagai suatu perlakuannya, yaitu model pembelajaran PPL berbantuan etnoaritmetik. Kemudian O1 pada tabel post-test itu merupakan kelas eksperimen ketika post-test. Selanjutnya, untuk O2 pada tabel pretest itu merupakan kelas kontrol pada kelas kontrol ketika pretest. Kemudian Y-nya itu adalah perlakuannya, yaitu menggunakan model pembelajaran langsung. Dan O2 pada tabel post-test itu merupakan kelas kontrol pada ketika post-test. Definisi operasionalnya, yaitu variabel bebasnya menggunakan model PBL berbantuan etnoaritmetik, dan variabel terikatnya itu kemampuan pemecahan masalah matematis. Kemudian untuk populasi dan sampelnya, populasinya adalah seluruh peserta didik kelas 8 di SMP Negeri 11 Magelang tahun ajaran 2025-2026. Kemudian untuk sampelnya sendiri yaitu kelas 8D sebagai kelompok eksperimen dan kelas 8C sebagai kelompok kelas kontrol. Instrumen penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan pedoman wawancara, angket validasi, lembar observasi, serta tes kemampuan pemecahan masalah matematis, di mana di dalamnya itu terdapat analisis validitas, analisis reliabilitas, analisis tingkat kesukaran, serta analisis daya beda. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya sendiri yaitu menggunakan wawancara, pemberian angket, pemberian soal tes kemampuan pemecahan masalah matematis, kemudian observasi, dan yang terakhir adalah dokumentasi. Data untuk analisis data awal itu menggunakan uji normalitas melalui uji Lilliefors, kemudian uji homogenitas melalui uji F, serta uji rata-rata dengan melalui uji T. Untuk analisis data akhir yaitu menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, serta uji hipotesis. Untuk uji hipotesis yang pertama itu melalui uji ketuntasan kelas eksperimen atau kelas dengan menggunakan model PPL berbantuan etnoaritmetik melalui uji Z. Itu apabila jika datanya normal dan homogen. Apabila datanya itu tidak normal ataupun tidak homogen, maka dilanjutkan melalui uji non-parametrik yaitu uji Chi kuadrat. Yaitu uji hipotesis 2 untuk menguji ketuntasan kelas kontrol, yaitu dengan penerapan model pembelajaran langsung, menggunakan melalui uji Z jika datanya normal dan homogen. Apabila datanya itu tidak normal atau tidak homogen, itu menggunakan uji Chi kuadrat. Untuk selanjutnya, uji hipotesis 3 yaitu menganalisis perbandingan rata-rata kelas kontrol dan kelas eksperimen, yaitu menggunakan uji T apabila datanya itu normal dan homogen. Namun jika datanya tidak normal ataupun tidak homogen, itu menggunakan uji Mann-Whitney. Bila datanya itu berjumlah lebih dari 20, akan menggunakan uji Z terstandarisasi. Proposal ini saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.